Nah, terima kasih Bu Evi Lampus, Kakak Katarin, Kakak Lani, dan semuanya, Bu Esther. Yang terbaik di hidupku, kau tak merancangkan yang buruk itu. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagimu. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanmu. Shalom Kak Joni, selamat bergabung. Terima kasih Bu Evi, Kak Estina yang sudah tap-tap layar. Shalom Kakak Hesti, selamat bergabung ya Bu Esti. Kakak Joy, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Katarin dan semuanya. Kebaikanku. Ya, banyak hal mungkin yang tidak kita mengerti kenapa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita mau pegang satu janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Shalom Kakak Vivi, selamat bergabung Kakak Henry. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, Allah bekerja untuk kebaikanku. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua padamu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanmu penuh harapan. Yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Yang terbaik
bagiku. Engkau yang terbaik di hidupmu, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanmu. Kau yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita menaikkan satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang menunggu janji Tuhan, percayalah Dia setia. Waktu kita jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ya, terima kasih Pak William, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini.
Mari Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih hamba-Mu ini yang hendak membagikan firman Tuhan. Biarlah semua kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja. Dan Roh Kudus jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di live streaming ini. Apapun keberadaan mereka, segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi mereka untuk mengerti firman-Mu saat ini, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Terangi setiap hati daripada anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Terangi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar, bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan ya. Ya, oke. Hari ini saya mau meneruskan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kemarin. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang doa-doa deklarasi. Ya Bapak Ibu yang belum sempat nyatet ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di TikTok saya, di video yang kemarin yang saya posting kemarin. Ada beberapa firman Tuhan yang saya sudah posting ya videonya. Saya mendoakan doa deklarasi dan ya itu sudah memberkati banyak orang, dan Bapak Ibu juga bisa mencatat ayat-ayatnya dan mulai doa deklarasi sehari-hari ya. Karena ingat bahwa firman Tuhan itu adalah seumpama benih yang tidak akan pernah sia-sia ya, tetapi akan berhasil dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Oke, biar lebih jelas melihat Bapak Ibu kan gini. Oke, kita sampai mana kemarin? Deklarasi nomor berapa? Kemarin kita sudah declare nomor 15 ya. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau dan saya akan tetap naik dan bukan turun. Oke, apakah di sini ada Bu Mimin ya? Saya sebetulnya ingin membagikan, ya nggak apa-apa Bu Mimin dan semuanya ya. Saya sebentar nanti akan membagikan. Ada sesuatu yang memang bisa ya dengan doa ya, memang doa bisa membuka pintu-pintu mukjizat, tetapi ada bagian-bagian yang memang Tuhan menunjukkan jalannya. Jadi Tuhan gak otomatis seperti sulap twing gitu ya, bikin orang berhasil, bikin orang sukses. Enggak ya, nanti saya mau bagikan di belakang ya. Oke, kita mau teruskan dengan deklarasi kita. Yang ke-16 apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan terangku, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Nah, saya mau membagikan sedikit ya, bukan hanya deklarasi, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari Yesaya. Ini diambil dari Yesaya 60 ayat 3. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya rasa saya pernah bagikan di sini, tapi anyway saya akan tetap bagikan lagi karena banyak Bapak Ibu yang baru ya. Kalau di TikTok itu begitu, jadi setiap hari ada saja orang yang baru gitu. Nah, kasihan orang yang baru yang belum pernah dengar ya. Sebentar, saya buka Yesaya 60 bagi Bapak Ibu. Ya, kuncinya yang seperti saya bilang, ada hal-hal tertentu yang kita bisa twist begitu aja ya, langsung ya dengan kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan di sini menunjukkan jalannya. Ingat firman Tuhan katakan Tuhan itu adalah apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, walaupun Tuhan datang membawa hidup dengan segala kelimpahannya, tetapi Bapak Ibu perhatikan Tuhan Yesus katakan apa? Yang pertama, aku adalah jalan,
kalau engkau menolak jalannya, engkau tidak akan sampai kepada kehidupan dengan segala kelimpahannya. Jadi engkau harus mau mengikuti jalan-jalannya. Ya, itu kan yang saya ambil tadi doa deklarasi dari Yesaya 60 ayat 3. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita mau sampai ke sini ya, Bapak Ibu harus paham bahwa kita harus bangkit dulu. Yesaya 60 ayat 1 saya bagikan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, kuncinya apa jikalau engkau mau melihat bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, bahkan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kuncinya apa? Kuncinya engkau harus bangkit dulu. Terangmu itu harus bersinar dulu. Ya, dikatakan ini terangmu datang, bukan terang Tuhan loh. Ini dikatakan apa? Terang. Kalau terang Tuhan ya kita juga tahu lah. Tuhan adalah God is light ya. Tuhan adalah terang ya, kita juga tahu. Tetapi di sini dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab apa? Terangmu datang. Ini kuncinya ya. Shalom Bu Nana, shalom Kakak Dewi dan semuanya. Jadi kalau kita ingin firman Tuhan ini, janji Tuhan ini menjadi kenyataan dalam hidup kita, terang kita itu harus datang dulu. Ya, saya bacakan ayat kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi baru di sini dikatakan terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita harus mau bangkit dulu menjadi terang. Terang kita harus bersinar. Terang itu apa sih? Ya, terang itu ya pertama kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber terang kita. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jadi firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita dulu. Firman Tuhan itu harus bersinar dulu dalam hidup kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dulu, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kita ini bukan lagi ciara misalnya, bukan, tetapi apa? Surat firman Tuhan yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Ketika orang lain melihat saya misalnya, oh dia itu pelaku-pelaku firman gitu ya. Ya, firman Tuhan juga berbicara sama saya, mengingatkan saya supaya ya bukan lagi ciara yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam saya. Ketika orang lain melihat, ya gak usah jauh-jauh ya, misalnya orang-orang di sekitar saya, misalnya pembantu rumah tangga saya, misalnya supir saya, bisa melihat, oh ini Ibu Ciara ini ketika ngobrol sama Bu Ciara ada kasihnya Tuhan Yesus gitu, ada kebaikannya Tuhan Yesus, ada jangan kemarahan ya, kemurahannya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Nah, ketika terang kita bangkit, maka apa? Kemuliaan Tuhan juga menjadi nyata atas kita. Kalau kemuliaan Tuhan nyata bersinar atas kita, maka apa? Dia yang akan mengangkat kita di antara bangsa-bangsa. Ingat kemarin kita declare, dia akan mengangkat kita di antara bangsa-bangsa. Nah, ini adalah jalannya sebetulnya ya. Saya nggak mau istilahnya, ya bisa aja sih saya cuman share deklarasi, tetapi saya juga rindu membagikan kebenaran firman Tuhan ini supaya bukan saja engkau declare firman Tuhan, tetapi engkau mengerti jalannya ya, sehingga apa yang kau declare itu, apa yang kau deklarasikan itu akan menjadi kenyataan, bahkan tanpa engkau declare pagi, siang, dan malam ya, tetapi tetap ya deklarasi itu penting. Jadi saya tetap mengajak Bapak Ibu kita doa-doa deklarasi. Oke, nah sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjut ke deklarasi yang ke-17. Dikatakan apa? Bangsa-bangsa akan datang berhimpun kepadaku. Anak-anakku laki-laki datang dari jauh dan anak-anakku perempuan digendong. Ya, ini bisa simbolik, bisa juga enggak ya. Simbolik ini mengacu kepada kita akan menghimpun orang-orang yang akan datang kepada kita ya. Kita akan menjadi seperti bapak, seperti ibu bagi banyak orang. Ya, maksudnya apa sih?
ya kita itu mementoring gitu kan. Kalau biasanya orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dihormati, itu kata-katanya itu powerful, betul? Ya dong, misalnya kayak nggak usah jauh-jauh Elon Musk aja. Kalau dia salah ngomong aja, wah gitu ya. Semua orang ngomongin apa yang dia ngomong, betul? Nah, maksudnya Bapak Ibu dan saya juga akan seperti itu. Kita yang akan mempengaruhi influence ya. Kata-kata kita juga menjadi kata-kata yang powerful. Kita menjadi orang-orang yang di look up, tahu kan, yang dihormati. Sehingga kita membawa pengaruh bagi banyak orang. Dan ini juga bisa bukan hanya simbolik, tapi bisa saja secara hurufiah, maksudnya Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin sudah jauh dari engkau, ya mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan, ya ini janji Tuhan, anak-anakmu akan kembali kepadamu, ya. Oke, kita lanjut. Deklarasi nomor 18. Dikatakan ya, oh ya, tadi diambil dari Yesaya 60 ayat 4. Bapak Ibu kalau yang mau nanya boleh tulis di komentar ya. Jadi saya tahu Bapak Ibu ngikutin apa yang saya ngomong. Saya nggak ngomong sendiri. Atau apakah saya ngomong terlalu cepat? Bapak Ibu boleh komentar ya. Kalau saya ngomong terlalu cepat, Bapak Ibu boleh protes. Tulis di komentar ya. Jadi saya akan memperlambat perkataan saya. Oke, kita maju ke deklarasi yang ke-18. Diambil terlalu cepat, Ci. Oh, oke. Saya akan menyesuaikan ya gayanya. Oke, terima kasih Bu Nana. Kalau ada yang nggak paham, tulis ya di komentar, tanya, nanti saya akan jawab pelan-pelan dikit, kata Bu Evi. Saking semangatnya kali ya membagikan firman, saking semangatnya jadi cepet kayak kereta api. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Nana ya untuk masukannya. Kita mau masuk ke deklarasi nomor 18, yakni diambil dari Yesaya 60 ayat 5b. Wah, pasti semua orang senang nih. Kalau kita dengar ya, orang-orang percaya seringkali mendeklar ini ya. Ya nggak ada salahnya mendeklar ya. Nggak ada salahnya, jangan jadi orang yang anti berkat Tuhan. Bapak Ibu tahu kan ada banyak orang yang anti dengan berkat Tuhan. Ya, believe it or not, ya banyak orang. Begitu kita membahas ayat tentang berkat Tuhan, langsung dibilangnya apa, dicapnya teologi kemakmuran. Yang saya tanyakan ya, mari kita belajar, maksudnya mari kita cerdas. Kalau memang tertulis di firman Tuhan, kenapa engkau begitu menentangnya? Berarti ada roh lain di dalam dirimu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, betul? Iya kan? Kalau saya sih ya, segala sesuatu yang tertulis di dalam firman itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kau belum pahami, tetapi jangan ditolak dulu. Ya, karena semua yang tertulis di firman Tuhan itu ya dan amin. Oke. Yesaya 60 ayat 5b. Dikatakan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadaku. Ya, saya ganti pakai ku. Ya, bisa pakai kepadamu dan keluargamu. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, perkatakan ya, dan keluargamu dan anak cucumu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Declare itu, katakan yes and amen. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya, Yesaya 60 ini kan diambil dari Yesaya 60 ayat 5b. Itu tidak lepas dari Yesaya 60 ayat 1 yang tadi saya bahas. Ya, Bapak Ibu sudah dengar tadi yang saya bahas, bahwa kuncinya bagi kita untuk mengalami kelimpahan, mengalami kemuliaan Tuhan, ya saya katakan kemuliaan Tuhan karena kita diangkat sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kita.
Dan raja-raja, bahkan raja-raja, dikatakan raja-raja itu adalah ya orang-orang terkenal, orang-orang yang punya pengaruh, akan datang kepada kita. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, kuncinya di Yesaya 60 ayat 1 yang tadi saya sudah bagikan. Kita tidak akan mungkin memancarkan kemuliaan Tuhan jikalau hidup kita masih sama seperti dunia. Jikalau hidup kita masih sama seperti dunia, bukannya kemuliaan Tuhan yang akan kita pancarkan, tetapi apa? Firman Tuhan katakan di kitab Petrus, kebinasaan. Kita akan turut dibinasakan sama seperti dunia. Nah, Bapak Ibu, ya saya percaya, saya kepengen Bapak Ibu bukan hanya declare, tetapi mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga jangan sampai declare udah gitu nanya sama Tuhan, Tuhan kok kenapa nggak kejadian? Tuhan kok nggak, kenapa saya belum mengalami apa yang saya declare gitu ya? Jangan sampai begitu. Saya udah share ya jalan-jalannya. Saya bukan tipe orang yang cuman share janji manisnya Tuhan. Bukan. Saya paling nggak suka gitu istilahnya. Paling nggak suka ya apa ya? Itu menurut saya nggak baik. Hanya mendeklar yang manis-manisnya, tetapi nggak ngasih tahu jalannya. Yang penting itu kan jalannya, bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana. Betul, kalau janji manisnya kita juga udah sering dengar. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati janji yang manis itu yang lebih penting. Jalan-jalannya yang lebih penting. Dan tadi saya udah share kuncinya. Oke, kita lanjut ke deklarasi nomor 19. Diambil dari Yesaya 60 ayat 15b. Dikatakan apa? Tuhan akan membuat engkau dan keluargamu dan anak cucumu menjadi kebanggaan abadi. Wah, luar biasa janji firman Tuhan nih. Menjadi apa? Kegirangan turun-temurun. Bapak Ibu boleh catat. Terima kasih tadi Kakak Estina sudah menyematkan ayat-ayat firman-Nya ya bagi Bapak Ibu yang ketinggalan. Bisa dicatat Yesaya 60 ayat 15b. Tuhan akan membuat engkau, bayangkan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini masih diambil dari Yesaya 60 ya. Nah, kuncinya supaya Bapak Ibu bisa mengalami semua janji Tuhan ini, yakni apa? Yesaya 60 ayat 1 yang tadi saya sudah bagikan kuncinya di situ. Ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga orang lain bukan lagi melihat Ciara misalnya ya. Orang lain melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam saya, bukan lagi Ciara yang misalnya Ciara yang suka cepet ngambek misalnya ya. Saya nggak akan ngomongin orang lain deh, nanti Bapak Ibu tersungging. Ya, misalnya mereka nggak ngelihat lagi Ciara yang emosional misalnya. Mereka nggak ngelihat lagi Ciara yang suka apa lagi ya? Pokoknya yang jelek-jelek gitu. Ciara yang pelit misalnya ya. Enggak, mereka melihat Ciara yang murah hati, yang suka menolong. Mereka melihat Ciara yang suka mengampuni. Mereka melihat Ciara yang ya suka berbagi kasih. Ingat, kasih itu bukan cuma di mulut. Ya, Bapak Ibu emang mau punya pacar atau punya suami atau punya istri yang cuman kasihnya di mulut ya, tetapi nggak ada action? Nggak mau kan? Tuhan Yesus aja mengasihi kita dengan nyawanya. Dia memberikan nyawanya, dia membuktikannya dengan nyawanya di atas kayu salib. Demikian pula ketika kita berkata bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau saling menolong, saling berbagi, saling mengasihi, saling berkorban. Ketika itulah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika itulah kita menyinarkan terang Tuhan ya. Ketika itulah kita
menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang digambarkan di Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 itu apa? Terangmu sudah datang ya. Kalau terangmu sudah datang, firman Tuhan, janji firman Tuhan apa itu? Tadi yang kita bacakan semua ini ya, sampai ke tadi yang ke-19 apa? Tuhan akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Ya, Bapak Ibu bisa ganti menjadi kebanggaan abadi, membuat engkau anak cucumu menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun, bahkan turun temurun sampai generasi. Ya, Bapak Ibu bisa declare sampai thousands of generations before me ya, sampai ribuan generasi setelah kita, kalau dunia ini masih ada ya. Saya rasa ya thousands of generation maybe udah nggak ada ya, mungkin sudah nggak ada ya, karena kalau dihitung itu kita itu sudah, kalau Bapak Ibu tahu ya, orang-orang yang bisa ngitung ya, kita itu sudah sangat-sangat dekat ya, kita sudah hidup di masa-masa akhir, di akhir zaman. Jadi ya kalau masih ada ya nggak apa-apa, kita tetap declare ya. Oke, kita melanjut ke deklarasi selanjutnya yang ke-20, diambil dari Yesaya 61 ayat 9. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini masih diambil dari kitab Yesaya. Tadi saya bilang kuncinya Yesaya 60 ayat 1. Dan sekarang kita beralih ke Yesaya 61 ya, berarti kuncinya masih tetap sama ya di Yesaya 60 ayat 1, ketika engkau bersatu, hidup bersatu dengan Kristus. Ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka janji firman Tuhan ini kepada kita, keturunanmu ya dan anak cucumu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat engkau akan mengakui bahwa Bapak Ibu ini ya, dan saya juga mau, adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, saya juga mau tekankan di sini ya, Tuhan sebetulnya sudah memberikan Bapak Ibu dan saya itu pilihan. Sama halnya seperti Tuhan memberikan bangsa Israel lewat Musa, zaman perjanjian lama, pilihan juga, betul? Pilihan, masih ingat? Hari ini aku memberikan engkau pilihan, ya. Kutuk atau berkat. Masih ingat bagaimana Musa berkata-kata kepada bangsa Israel ya, Tuhan memberikan bangsa Israel pilihan. Sebetulnya kita yang hidup di perjanjian baru juga sama ya. Seringkali kita terbuai dengan istilah atau dengan pengkhotbah ya, saya hormat dengan semua pengkhotbah. Saya percaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Saya ini gak ada apa-apanya gitulah. Saya masih belajar gitu dibandingkan pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi banyak sekali saya melihat orang percaya yang terbuai oleh anugerah. Ya, seringkali kita terbuai oleh, wah sekarang kita hidup di zaman anugerah, tidak ada lagi kutuk. Tetapi apa? Firman Tuhan, kita juga tetap saat ini, kita yang hidup di perjanjian baru juga diperhadapkan kepada ya jalan kebinasaan dan jalan kehidupan. Kita masuk ke dalam rencananya Tuhan, ke dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan ketika kita mau berjalan dipimpin oleh Roh-Nya. Tetapi selama Bapak, Ibu, dan saya masih berjalan dipimpin oleh kedagingan, maka apa? Kita juga akan turut binasa bersama-sama dengan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu melihat kalau ya di antara orang percaya juga kan, ya nggak usah ngelihat orang dunia, nggak usah, kita ngelihat di antara orang percaya yang aku percaya Tuhan, masih banyak kan kutukan-kutukan, istilahnya ya kalau nggak mau kutukan ya misalnya penderitaan-penderitaan yang terjadi dengan orang dunia juga kan menimpa sama kan. Iya, karena Tuhan itu nggak
pilih kasih. Tuhan itu membela firman-Nya, ya, membela firman-Nya. Jadi selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, maka konsekuensinya masih tetap sama. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu perhatikan kalau saya mendoakan orang yang sakit, tiba-tiba misalnya Roh Kudus suka kasih pewahyuan, nih orang kenapa misalnya sakit? Karena dia udah buka pintunya apa, misalnya dulu dia pernah melakukan apa gitu. Roh Kudus kadang suka kasih pewahyuan itu ya. Nah, kita melihat betapa Tuhan itu adil dan setia. Dia tidak pandang bulu, dia tidak pilih kasih. Ya, siapapun kita, walaupun kita udah percaya Tuhan, walaupun kita sudah rajin ke gereja, selama kita buka pintu sama dosa, ya, engkau sedang memberikan surat kontrak bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Ya, walaupun kita selalu ada jalan keluar karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah berdosa? Makanya tiap hari itu kita harus datang pada Tuhan, minta ampun untuk dosa-dosa kita, dan minta darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kutuk dosa yang ada, supaya kita tidak mengalami ya sakit penyakit lah, mengalami kecurian lah, entah kecurian berkat ya. Si iblis itu bukan hanya mencuri kesehatan kan, bukan mencuri damai sejahtera, sukacita gitu, bukan hanya mencuri itu, mencuri yang tangible juga, mencuri yang kelihatan, yang jasmani juga ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf kalau saya sering kali mengulang karena saya melihat masih banyak orang percaya yang nggak paham mengenai hal ini. Kalau engkau tahu, kalau engkau paham hal ini, engkau dan saya akan sangat berhati-hati menjaga kehidupan kita supaya kita hidup kudus, supaya kita tidak toleransi sama dosa ya. Oke, kita lanjut ya ke deklarasi yang ke-21. Engkau dan anak cucumu, dan aku juga dong, dan anak cucuku juga dong, akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau ya dan anak cucumu akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini diambil dari Yesaya 58 ayat 12. Bapak Ibu boleh catat kalau mau ya. Yesaya 58 ayat 12. Sekali lagi, deklarasi ini sebetulnya ada kuncinya ya. Ada kuncinya. Kita memang harus tetap deklarasi firman Tuhan ini. Tetapi saya juga sebetulnya mau menunjukkan jalannya supaya Bapak Ibu bisa mengalami janji Tuhan ini. Mungkin sebelum ke sana saya mau menjelaskan apa sih maksudnya. Ya, Bapak Ibu ada yang nanya atau cuman saya ya? Oke, saya mau menjelaskan maksudnya apa. Membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Bapak Ibu ingat cerita saya yang kemarin tentang kesaksian seorang dukun sakti di Uganda yang sudah bertobat. Ingat bagaimana Lucifer itu punya catatan dosa kita sampai 100 generasi di atas kita. Jadi maksudnya apa sih? Kenapa sih Lucifer itu punya catatan dosa kita? Maksudnya buat apa? Maksudnya itu dikasih kepada anak buahnya semua, supaya anak buahnya itu tahu setiap kelemahan dari kita. Bapak Ibu perhatikan bagaimana ketika Abraham ngebohong karena dia takut istrinya Sarah cantik, ya dia takut bahwa dia akan dibunuh karena istrinya yang cantik, karena dia takut istrinya diambil ya sama penguasa di daerah di mana dia datang. Nah, ketika dia berbohong, ya kita nggak bahas bohongnya ya, kita juga nggak bahas mengenai
apa dosanya dan bagaimana, kita nggak bahas. Cuman yang saya mau tekankan, ketika Ishak juga mengalami hal yang sama, dia juga lari ya ke negeri orang dan dia membawa istrinya yang cantik, dia mengulangi dosa yang sama, dia mengulangi kesalahan yang sama, dia juga berbohong. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kelemahan daripada nenek moyang kita, biasanya kita juga mewarisinya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, anak cucunya juga mewarisinya kalau nenek moyang kita belum menang. Nah makanya Bapak Ibu, saya kan suka seringkali ya mengajak Bapak Ibu, mari bangkit, doa peperangan, engkau harus mengalahkan musuh-musuhmu. Kenapa? Supaya musuh-musuhmu itu ya enggak ngerongrong anak cucumu. Kalau engkau belum menang terhadap musuh-musuhmu ya, musuhmu yang sama itu, setan yang sama itu, mungkin kita udah pergi gitu ya, kita udah nggak ada, kita udah dipanggil Tuhan, tetapi setan yang sama yang akan menyerang anak cucu kita. Ya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu paham apa yang saya bicarakan ini, tapi saya percaya Bapak Ibu nangkep ya sampai di sini ya. Yang nangkep tuliskan amin, jadi saya tahu saya nggak ngomong sama diri saya sendiri. Iya, terima kasih. Berarti nyambung apa yang saya ngomong ya. Jadi ini maksudnya apa? Membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad ini. Nah, maksudnya itu kalau nenek moyang kita punya cacat di mana, maksudnya cacat itu punya kesalahan di mana yang mengakibatkan kutuk generasi, kutuk nenek moyang, misalnya gambling. Gambling itu kutukannya ya Bapak Ibu, you don't want to involve. Maksudnya apa? Engkau tidak mau ya, kutukan biasanya yang gambling itu ya anak cucunya ya kalau enggak perzinahan ya, ada kemiskinan ya, biasanya ya Bapak Ibu perhatikan deh, Bapak Ibu perhatikan ini, saya ini bukan tipikal orang yang langsung firman Tuhan, dengar firman Tuhan dari pengkhotbah atau dari pendeta, walaupun pendetanya luar biasa dipakai Tuhan, ataupun pengikutnya jutaan, saya ini orangnya kritikal. Jadi ya puji Tuhan ya, ada bagusnya ada yang gak bagusnya. Bagusnya apa? Jadi saya ini bukan tipikal orang yang langsung percaya gitu, tetapi orang yang ngulek. Ngulek, tahu gak sih maksudnya Bapak Ibu? Yang menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini benar apa enggak sih? Kalau enggak, hamba Tuhan ini ngomong ini betul apa enggak? Nah, Bapak Ibu juga boleh seperti itu, saya ngomong seperti ini ya, bahwa ada kutukannya ya. Dan kutukan perzinahan itu juga sama. Itu juga sama. Jangan, Bapak Ibu jangan mau sama sekali involve in this kind of sin. Maksudnya apa? Jangan mau sama sekali jatuh dalam dosa ini, karena ini efeknya itu bukan hanya efek dalam kehidupan Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan anak cucumu ya. Masih ingat bagaimana Daud selingkuh dengan Batsheba ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan Salomo istrinya berapa? 1000. Itu kutukan dosa ya. Masih ingat bagaimana Yakub cuma nipu bapaknya sekali kan, ngebohong sama bapaknya sekali, tetapi apa yang dia alami? Dia ditipu sampai 10 kali oleh Laban. Jadi efek dosa itu ya seperti itu konsekuensinya. Jadi ya puji Tuhannya ya Bapak Ibu, sekarang kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan kemarin saya sudah ajarkan ada satu metode. Kalau Bapak Ibu punya masalah yang bandel, kita bisa datang ke pengadilan surgawi untuk minta Bapa kita yang di surga, hakim kita yang adil, membatalkan keputusan yang sudah diambil ya sebelumnya, dan mereverse, membalikan keadaan.
Ya, puji Tuhan itu karena Tuhan Yesus. Ya, sebetulnya saya nggak mau bahas terlalu panjang, tetapi ini yang dimaksud ya, membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad itu maksudnya membalikan keadaan, kutuk-kutuk keturunan dibalikan ya, dan akan apa? Memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Maksudnya apa? Engkau dan saya itu menjadi pencetus. Pencetus itu apa? Promoter. Promoter itu bahasa Indonesianya apa sih? Promoter itu menjadi yang pertama, pionir dalam keluargamu, merintis apa sesuatu yang baru, bukan lagi mewariskan berkat, bukan lagi mewariskan kutuk bagi anak cucu kita, tetapi oleh karena Bapak, Ibu, dan saya, kita mewariskan berkat untuk generasi setelah kita, untuk ribuan generasi setelah kita, bukan lagi kutuk generasi, kutuk nenek moyang, tetapi yang kita wariskan kepada anak cucu kita apa? Berkat keturunan. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang yang meneliti keluarga hamba Tuhan dan keturunannya sampai ratusan generasi setelah hamba Tuhan yang baik ini ya, hamba Tuhan yang takut Tuhan, dengan keturunan orang yang kayaknya penjahat deh. Pernah dengar kesaksian itu, penelitian itu, atau cuma saya? Ya, bagaimana seorang ya peneliti meneliti keturunan seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan keturunan seorang yang nggak takut sama Tuhan deh. Jadi punya selidik 100 generasi setelahnya, kita melihat bagaimana keturunan orang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan ini ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang punya pengaruh di society, di masyarakat. Misalnya jadi hakim, jadi dokter, ada yang jadi hamba Tuhan, pokoknya jadi ada orang yang diberkati Tuhan, orang ilmuwan, saintis. Tetapi orang yang gak takut sama Tuhan ini ya, keturunannya sampai 100 generasi itu ya entah di penjara, entah jadi kriminal, entah penuh dengan kemiskinan, kemelaratan, dan lain sebagainya, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, makanya mari Bapak Ibu kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga ketika kita deklarasikan firman Tuhan ini ya, Yesaya 58 ayat 12 ini, kita bukan hanya saja declare kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita, tetapi kita akan mengalaminya dalam hidup kita, bahkan dalam hidup anak cucu kita. Kemudian ya saya lanjutkan, kami Bapak Ibu dan saya akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Maksudnya apa? Ya satu ayat aja lama banget gitu, nggak selesai. Tapi saya percaya ya firman kebenaran ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua. Yang memperbaiki tembok yang tembus itu maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu perhatikan kan ketika saya mendoakan orang yang sakit misalnya, tiba-tiba kalau nggak setiap kali tapi sering kali Roh Kudus memberikan saya pewahyuan, nih orang sakit karena misalnya karena sering nangis, hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan air mata, penuh dengan luka batin. Nah itu adalah sebetulnya pintu yang orang tersebut buka sehingga si pencuri bisa masuk dalam hidupnya mencuri kesehatannya, betul? Ya, Bapak Ibu paham kan? Itu adalah pintu yang dia buka sehingga si pencuri bisa mencuri kesehatannya. Nah, maksudnya memperbaiki tembok yang tembus ini ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ketika kita menyinarkan kemuliaan Tuhan lewat kelakuan kita, lewat sikap kita ya. Seperti tadi yang saya bacakan di Yesaya 60 ayat 1. Itu kita menutup semua pintu gerbang kita dari pencuri-pencuri kita. Jadi diperbaiki yang bolong-bolong ya dalam kehidupan kita. Misalnya kita buka pintu buat si pencuri mencuri berkat kita misalnya. Bisa banget. Ya,
itu biasanya terjadi ketika kita menyembah berhala. Berhala itu zaman sekarang itu bukan berhala patung-patung ya, tapi seringkali ketika hati kita lebih mengandalkan uang misalnya, ketika hati kita lebih percaya kepada uang dibandingkan kita percaya kepada Tuhan, ketika kita lebih mengasihi uang, ya ketika kita pelit. Misalnya di depan mata kita ada orang yang susah, kita nggak mau bantu. Kita sendiri karena kita takut kekurangan. Misal kebanyakan begitu kan, saya percaya Bapak Ibu sesungguhnya kita semua adalah orang yang baik dan murah hati. Tetapi karena kita takut Tuhan gak cukupin kita. Jadi kita nggak mau berbagi dengan orang yang susah. Misal ketika kita serakah kepengen memperkaya diri sendiri dengan melukai orang lain dengan ketidakjujuran. Biasanya itu yang buka pintu bagi si pencuri untuk mencuri berkat kita. Nah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, tetapi saya mau bongkar semua ya. Kebenaran firman Tuhan supaya engkau menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan karena engkau tahu jalannya, bukan hanya janji manis firman Tuhan, tetapi engkau tahu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? My people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan, oleh karena kurang pengenalan akan Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu, jangan mau binasa dikatakan umatku loh. Berarti orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus kan? Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi kenapa masih banyak dari kita hidup di dalam penderitaan, kita hidup di dalam kebinasaan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan ya, kemelaratan. Karena itu tadi, walaupun kita sudah percaya ya, walaupun kita hidup di zaman anugerah, selama kita tidak hidup menghidupi kebenarannya, maka ya itu yang akan kita alami, kebinasaan. Terima kasih Bu Hesti ya untuk gift-giftnya, dan Bapak Ibu semua terima kasih. Saya mengasihi Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Oleh sebab itu saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini supaya engkau bangkit, hidupmu menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan. Bukan hanya engkau tetapi anak cucumu juga diberkati Tuhan. Itulah sebetulnya isi hati Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah Tuhan, misalnya ya, kalau ada orang yang ngomong, kita itu dipanggil untuk menderita, gimana sih ini berkat melulu, misal. Pernah dengar itu? Sering ya. Ya nggak apa-apa ya, saya menghormati sekali lagi semua doktrin, dan saya juga percaya akan kesatuan tubuh. Maksudnya saya support, saya mendukung kesatuan tubuh Kristus. Tetapi saya juga mau membagikan kebenaran firman Tuhan, karena itulah sesungguhnya isi hati Tuhan, isi hati Bapa kita yang di surga. Dia kepengen anak-anaknya semua diberkati Tuhan, anak-anaknya mengalami hidup dengan segala kelimpahannya. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang, Yohanes 10 ayat 10 ya, supaya engkau memiliki hidup dengan segala kelimpahannya. Walaupun memang kita dipanggil untuk menderita, tetapi bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, tetapi kita menderita ketika kita mau menyalibkan keinginan daging kita, ketika kita mau memikul salib dan meneladani jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak akan mungkin sampai kepada segala kelimpahannya kalau kita tidak mau menyalibkan daging kita, memikul salib dan meneladani Tuhan Yesus. Contohnya apa sih? Contohnya besok-besok lagi ya, sudah pukul 4.55. Kalau mau ngomong panjang, ada satu lagi sih ayat deklarasi. Lanjut ya. Satu lagi, cuma tinggal satu. Engkau dan anak cucumu akan bersenang-senang karena Tuhan. Wah, luar biasa kan?
Engkau dan anak cucumu akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan engkau dan anak cucumu, aku juga dong dan anak cucuku, dari milik pusaka Yakub bapa leluhur kita. Ini diambil dari Yesaya 58 ayat 14 ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat, Bapak Ibu bisa baca sendiri di Yesaya 58. Yesaya 58 ini sesungguhnya tentang puasa sih. Sebetulnya ini bukan berbicara tentang puasa, tetapi tentang ibadah yang sejati ya. Ibadah yang sejati itu ketika kita mau hidup di dalam kasih, bukan hanya saja ya puasa itu sebetulnya mengosongkan keinginan daging kita dan menggantikannya dengan hal-hal yang rohani. Itu adalah puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mau menyalibkan daging kita mau memikul salib, kita mau meneladani jalan-jalannya Tuhan. Dan jalan-jalannya Tuhan itu apa sih? Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasihnya yang terbesar bagi kita. Ya, jalan-jalannya dia adalah jalan-jalan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan. Mengorbankan nyawanya untuk Bapak Ibu dan saya. Nah, ketika kita mau menghidupi jalan-jalannya, ketika kita mau hidup di dalam kasih, kita mau ya saling menolong, ya karena kasih itu, ingat tadi saya udah bagikan, kasih itu bukan cuma ngomong doang, kasih itu kasih yang praktek yang bisa dilihat ketika kita mau berkorban untuk sesama kita ya. Maka janji firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu dan saya, kita akan bersenang-senang bukan karena uang ya. Ya, bukan karena uang, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Maksudnya apa? Dengan kendaraan kemenangan. Maksudnya itu kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang gagal, yang tidak melihat kemuliaan Tuhan, bukan ya. Maksudnya itu kita yang akan dipromosikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ya pekerjaanmu, usahamu, engkau akan diangkat naik, engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mempromosikanmu, ya Bapak Ibu, kalau bos yang promosiin kita, ya bos yang promosiin kita juga udah luar biasa ya. Tetapi kalau Tuhan yang mempromosikan kita, wah, semua orang pasti akan melihat, akan tahu. Dan dikatakan apa? Dengan kendaraan kemenangan. Menang atas setiap pergumulanmu, menang atas setiap masalahmu. Bahkan apa? Nggak berhenti di situ loh. Tuhan janji itu apa? Tuhan akan memberi engkau dan saya makan. Makan itu berbicara tentang simbolik ya. Bukan hanya makan secara jasmani. Dari milik pusaka Yakub. Maksudnya apa? Berkat Abraham Yakub akan turun kepada Bapak Ibu dan saya. Berkatnya apa sih? Ya berkatnya luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Alkitab ya, bagaimana Abraham diberkati secara luar biasa. Bahkan semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Bahkan bukan akan, tetapi sudah diberkati oleh karena Abraham. Itu akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Makanya Bapak Ibu ya, banyak sekali dari orang percaya saya melihat mereka itu mengklaim janji Tuhan tetapi nggak ngerti jalannya, nggak menghidupi jalan-jalannya. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan. Udah gitu ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Ya jangan ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa Tuhan memanggil saya untuk ya live streaming seperti ini, supaya Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan saya juga rindu Bapak Ibu juga boleh bagikan kepada orang lain yang belum mengerti, supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka juga bisa mengalami janji Tuhan. Ya, saya sih cuma satu aja, saya kepengen Bapak Ibu itu hidup mengalami janji-janji Tuhan, mengalami rencana Tuhan yang luar biasa indah,
luar biasa, jauh lebih besar daripada apa yang kau bisa bayangkan. Dan kita tidak akan bisa kalau kita tidak menghidupi jalan-jalannya. Ya, oke. Saya rasa cukup doa-doa deklarasi ini Bapak Ibu bisa declare dalam kehidupan doa pribadimu setiap hari ya. Sambil ingat kita mau sama-sama juga belajar menjadi pelaku firman Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bagikan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata rohani mereka supaya mereka bukan hanya saja mengerti, tetapi kuasa api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini, sehingga mereka dibakar semangat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga mereka akan mengalami semua janji-Mu, semua kemuliaan-Mu bahkan dinyatakan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu bisa angkat tanganmu atau taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, sudah mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan. Atas engkau sudah hancur, sudah patah, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas tubuhmu. Saat ini kuasa Tuhan mengalir lewat tanganmu, mengalir tanganmu menjadi tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir lewat tanganmu, mengalir kepada bagian-bagian tubuhmu yang sedang sakit, mulai dari ujung kepala. Sekarang kepala yang sakit, sakitnya sembuh. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang nempel di leher, yang nempel di bahu, saya cabut keluar demi nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit yang mengganggu matamu, sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan sekarang mengalir, membebaskan engkau dari semua sakit penyakit. Sakit di leher, sakit di pundak sekarang sembuh, sakit di mata sekarang sembuh. Ya, sinus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian pipi, ya, sembuh. Sakit di rahang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakit di leher, sakit di dada, sesak di dada sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organmu berfungsi dengan baik. Jantungmu normal, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, hormonmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sembuh. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit perut, pencernaan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat sekarang. Ya, saya percaya di tempat Bapak Ibu juga mengalami, bisa merasakan kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskan kau, menyembuhkan kau. Engkau yang sakit bokong, sekarang sakit di bokongmu sembuh. Sakit tulang belakang, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di paha, sakit di kaki, sakit di jari-jari tangan, kebas-kebas, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan kau, menyembuhkan engkau. Darah Yesus sudah membayar semua harga dari kutuk, sakit, penyakit, menghancurkan setiap mantra,
sudah hancur, sudah patah, kesembuhan mengalir sekarang. Lutut yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendimu yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh tumor, roh cancer, saya cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Cancer negatif, tumor negatif, dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saya berdoa ya, nggak ada yang mustahil ya Bapak Ibu. Percaya ketika saya berdoa bukan karena sayanya ya, sekali lagi saya ini hanya hamba yang tidak berguna, tetapi Roh Kudus yang bekerja ya. Kemarin Bu Esther menyaksikan lagi ya Bapak Ibu, kalau engkau nggak punya karunia penglihatan nggak apa-apa, tetapi terima dengan iman. Kebetulan karena Bu Esther punya karunia penglihatan, jadi dia dikasih lihat melulu. Jadi kemarin dia ada WA saya bahwa ketika saya mendoakan doa berkat, dia melihat lagi uang ya. Bapak Ibu, kalau engkau belum paham nggak apa-apa, jangan langsung menolak sesuatu yang engkau tidak pahami, tetapi selama itu tertulis di firman Tuhan, engkau boleh percaya ya. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga, kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat yang mencuri berkat-Mu saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, dibukakan tingkap-tingkap langit dari surga, dicurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas lumbung-lumbungmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bukan lagi orang yang dikutuk, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, berkat bagi sesama yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Ibu Rasini, kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Ibu Rasini yang sedang sakit ginjal, boleh kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Kalau enggak apa-apa, saya berdoa langsung ya. Bapak Ibu boleh saksikan apa yang Bapak Ibu alami tadi ketika saya doa kesembuhan. Ya, boleh tuliskan di komentar. Ya, Kakak Leoni boleh tulis di komentar, didoakan khususnya misalnya doa sakit apa atau apa gitu ya. Boleh dituliskan di komentar. Ya, Ibu tadi siapa yang sakit ginjal? Mohon maaf sebentar ya. Tadi siapa yang sakit ginjal? Ya Bapak Ibu boleh tuliskan lagi di komentar. Kalau mohon maaf cepat sekali komentarnya ya. Jadi ya sebentar. Ya Ibu Rasini, kalau mau didoakan secara khusus Ibu bisa klik tombol tamu. Kalau enggak apa-apa ya, saya doakan secara langsung ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rasini Saragih. Semua kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rasini. Demi nama Tuhan Yesus. Roh sakit ginjal saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang. Mengalir kuasa Tuhan. Sekarang ginjalmu berfungsi dengan normal. Ginjalmu udah gak sakit lagi. Sekarang tubuhmu gak lemes lagi.
tubuhmu sekarang gak lemes lagi. Kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu sekarang. Sekarang kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Ya, engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Rasini, apa yang dirasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, Kakak Pantas, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Tadi, ya oke. Saya sudah undang ke atas ya, Kakak Pantas saya sudah undang. Untuk Kakak Leoni, saya mau mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, Kakak Leoni, engkau bisa, saya pernah bagikan sih ini. Pernah bagikan atau belum ya Bapak Ibu? Boleh tulis di komen, saya lupa. Nah, bagikan gak sih caranya mengalami Tuhan secara pribadi? Sudah bagikan belum ya? Saya sudah undang Kakak Pantas, mungkin signalnya nggak bagus ya. Oke, Kakak Pantas, saya doa langsung ya. Coba saya klik lagi di komen di tombol tamu. Oh, sudah saya undang. Oke, kalau memang nggak bisa naik ke atas, saya doakan langsung ya, Kakak Pantas. Kalau engkau ada dosa-dosa yang kau belum akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan ya. Butuh kerendahan hati untuk diakui di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau ada orang-orang yang belum engkau ampuni, ampunilah sekarang supaya itu tidak menghalangi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu real ya, bisa dirasakan. Jadi bukan kuasa Tuhan yang kurang berkuasa, tapi seringkali diri kita yang menghalangi kuasa Tuhan itu untuk menjamah kita. Ya, oke, Kakak Pantas, kalau sudah saya doakan sekarang ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu sakit penyakit, belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan berkat kesembuhan. Kaki sebelah kirimu sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah sembuh sekarang. Sakitnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pahanya yang sakit sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas engkau sekarang. Pahamu dan kaki kirimu sudah nggak sakit lagi. Sakitnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Ya, Kakak Pantas, boleh tulis di komentar apa yang kau rasakan setelah didoakan. Ya, saya berdoa ya untuk Kakak Leoni. Engkau bisa cari Tuhan sungguh-sungguh dalam doa pribadimu ya. Sebetulnya mengalami Tuhan itu hanya satu sih syaratnya. Hanya hati yang haus dan lapar, itu aja sih ya. Kenapa kalau misalnya kayak saya misalnya doa, misalnya saya melepaskan urapan Tuhan sama Bapak Ibu, ada yang luar biasa gitu, dijamah Tuhannya luar biasa gitu, kerasa banget, ada yang sampai gimana gitu ya, tetapi ada yang nggak ngerasa apa-apa. Itu tergantung dari ya, yang seperti yang tadi saya ngomong ya, mungkin ada dosa yang belum dilepaskan, atau ada kepahitan, atau ada satu hal lagi, karena nggak haus gitu, level kehausan, level rasa haus dan lapar kita akan Tuhan itu akan mempengaruhi seberapa dalam kita mengalami Tuhan. Ya Ibu Leoni, saya berdoa untuk
Kaleoni ya. Sekarang saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir atas Kaleoni. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat yang menghalangi Kaleoni datang kepada Kristus. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan roh yang haus dan lapar atas Kaleoni. Roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Kak Leoni, apa yang kakak rasakan setelah didoakan, kakak bisa tulis di komentar. Ya, untuk mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sambil baca komentar. Ya, kakak pantas setelah tadi didoakan, apa yang kakak rasakan? Ada perubahan? Untuk kakak keluarga Bahagia Nurmawati, sakitnya apa? Ibu sakitnya apa? Amin. Terima kasih banyak Ibu. Paha saya sama bitis nyeri. Amin, sembuh. Iya, apa yang dirasakan? Ada perbedaan setelah didoakan? Kakak pantas. Ya, Kakak Leoni, jikalau engkau mau bertobat sungguh-sungguh, ya nggak ada yang mustahil ya. Tuhan itu menunjukkan jalan-jalannya untuk engkau hidup bahagia. Saya sebetulnya mau bahas lebih banyak tentang topik ini ya. Saya janji sama Ibu Mimin. Ibu Mimin mana, masih ada di sini? Saya mau ngasih tahu bahwa Tuhan itu nggak bikin orang berhasil, nggak bikin orang sukses gitu. Enggak. Ya, baru dengar kan? Ya, baru dengar kan? Ya, jangan langsung ditolak dulu. Kalau baru dengar, dengerin dulu. Tetapi, ya Bapak Ibu mungkin baru dengar ini. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kayak tadi saya kan doa deklarasi. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Bagaimana supaya Bapak Ibu diberkati, bukan hanya Bapak Ibu, anak cucumu, bahkan kau dipromosi oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya dan pilihannya tetap ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Apakah kita mau mengikuti rencana Tuhan yang luar biasa indah, baik, bahkan sampai kepada kekekalan? Atau kita mau ngikutin jalannya kita sendiri? Ya Ibu Mimin, ya sebetulnya saya mau bahas itu lebih banyak, tetapi mungkin besok ya Ibu Mimin. Ya, tapi saya udah kasih hints-nya, saya udah kasih apa, clue-nya. Clue itu bahasa Indonesianya apa sih? Hints, clue bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu tadi yang sudah didoakan, apa yang Bapak Ibu alami? Kakak pantas, apakah ada perubahan tadi setelah didoakan? Kuasa Tuhan itu real ya Bapak Ibu. Saya merasakan di sini. Saya percaya Bapak Ibu juga merasakan ya. Kalau belum merasakan, mungkin ada yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi ya. Jikalau engkau ada hal-hal yang belum diakui misalnya ya. Saya mau berdoa untuk Papa Titien, bantu doakan aku pastor agar aku bisa meninggalkan segala kebiasaan buruk. Ya, saya doa ya kakak Papa Titien, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus ingin melihat engkau, ingin melihat bahkan anak cucumu hidup diberkati, hidup dipromosikan oleh Tuhan dan mengalami semua janji-janji baik dalam hidupmu. Dan kita tidak akan bisa pernah sampai ke sana jikalau kita masih hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Ya,
Oke, saya berdoa jikalau engkau mau sungguh-sungguh bertobat, nggak ada yang mustahil, uh, engkau bisa taruh tangan di dadamu sebagai respon bahwa engkau sungguh-sungguh mau bertobat. Saat ini ikuti doa saya dan kemudian saya akan berdoa untuk Anda ya. Sekarang ikuti dulu doa saya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya, ampuni saya. Ampuni segala dosa-dosa saya, ampuni segala dosa-dosa saya. Engkau bisa sebutkan dosanya apa saja ya. Dosa itu, pengakuan dosa itu harus spesifik supaya kita tahu bahwa kita sudah minta ampun untuk dosa yang itu dan kita tidak akan mau mengulanginya di hari yang ke depan. Misalnya, misalnya engkau bilang, misalnya ya, ampuni saya untuk dosa gambling misalnya, atau dosa yang lain ya. Saya nggak mau sebutkan, engkau sebutkan sendiri, engkau yang lebih tahu ya. Ampuni saya mau sungguh-sungguh bertobat atas dosa ini. Saya mau sungguh-sungguh bertobat atas dosa ini. Mampukan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, mampukan saya Roh Kudus, mampukan saya Roh Kudus untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk saya, untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk saya. Ya, Anda bisa jujur di hadapan Tuhan. Anda mau nangis, boleh nangis di hadapan Tuhan ya, karena kita dengan usaha kita sendiri meninggalkan dosa itu nggak bisa. Kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan engkau, yang memampukan kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Sekarang saya akan berdoa atas Anda, atas ya Papa Titian ya, saya nggak tahu nama Anda ya, saya panggil Papa Titian ya, jangan nggak apa-apa kan saya panggil Papa Titian ya. Oke, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa atas hidupmu. Belenggu gambling sudah hancur, sudah patah. Belenggu roh-roh najis sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh gambling, roh najis, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Keluar dari kehidupannya Papa Titian demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Papa Titian demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah mengampuni, yang sudah menyucikan, yang sudah menguduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberikan roh yang baru, hati yang baru, roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang menjamah engkau, yang membalut setiap trauma, setiap luka batin dalam hidupmu. Mungkin trauma masa kecil, saat ini kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, membalut setiap luka-luka batin dalam hatimu. Damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan mengalir memenuhi hatimu. Sekarang kau diberkati dengan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk-kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk gambling, kutuk-kutuk najis sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk dosa, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, ya, roh-roh kutuk keluar semuanya. Diberkatilah engkau dengan roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas engkau. Diberkati masa depanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, udah nyerinya hilang di paha sama betis. Puji Tuhan ya kakak pantas. Iya, karena saya merasakan banget kuasa Tuhan di tempat saya. Kok nih kakak pantas nggak
nggak merasakan apa-apa, saya jadi bingung. Iya, puji Tuhan, ya itu Roh Kudus yang menyembuhkan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, karena saya nggak bisa apa-apa ya. Saya cuman hamba yang tidak berguna. Jadi segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, diberkatilah anak Egya Ivana, diberkati interviewnya dalam nama Tuhan Yesus, lolos ya ke Amerika. Oke, puji Tuhan. Dan saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mau tanya bisnis kripto atau saham, emas, investasi, apakah itu Tuhan izinkan? Itu sangat menarik ya Pak William. Sangat menarik pertanyaannya. Ya, Tuhan itu bukan hanya memberikan kita berkat secara, jadi berkat Tuhan itu banyak dimensinya ya Bapak Ibu. Bisa secara pengetahuan, bisa secara hikmat. Jadi banyak dimensi daripada berkat Tuhan. Bahkan kalau Pak William ya mau tahu ya, tahun-tahun lalu lah ya, Tuhan itu bisa ngasih tahu ke saya itu begini loh, maksudnya cepet jual tuh saham, cepet jual itu saham. Dan puji Tuhan ya, waktu saya bukan main saham di sini sih, saya main sahamnya yang di negara lain. Jadi puji Tuhan saya jual semua, dan apa yang terjadi setelah saya jual, langsung tuh saham begini, tuing gitu ya. Jadi Tuhan kita itu, kita nggak bisa membatasi dimensinya, kekayaan, hikmat daripada Tuhan. Tuhan bisa memberkati engkau dengan berbagai macam cara ya. Bahkan waktu itu Tuhan ada apa, Bapak Ibu bisa ngomong intuisi atau bisa ngomong apa, tetapi itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu bagaimana cara Tuhan berbicara pada kita, Bapak Ibu bisa lihat di saya punya channel ya, mengenai bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan itu bisa memberkati kita bahkan lewat investasi ya. Dan apa yang terjadi sebelum ya emas tuing gitu naik ya, saya alihkan dah uang saya dari saham, langsung saya investasi ke emas ya. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan bisa memimpin ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang misalnya investasi di kripto atau investasi di emas atau investasi di saham, tetapi ada orang-orang yang hoki gitu ya, diberkati Tuhan luar biasa, tetapi ada orang-orang yang bonyok gitu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya saja memberkati kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita hikmat dan pengetahuan ya. Nah, saya rasa semua sarana itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita, seperti kesaksian saya. Bahkan waktu itu sebelum saham dulu saya sempat untung banyak dengan investasi saham Alibaba waktu awal-awal, waktu sebelum menukik ya. Nah, sebelum menukik Tuhan kasih saya mimpi bahwa saham ini bakalan menukik. Jadi ya harusnya saya cabut, cuman karena itu tadi kadang bandel. Nah, jadi hal-hal seperti itu Tuhan bisa berbicara dan Tuhan bisa pakai hal-hal tersebut untuk memberkati kita. Tetapi sekali lagi saya kasih tahu, ada orang yang sama, ada orang percaya, ada orang Kristen yang diberkati dengan investasi tersebut. Tetapi ada orang Kristen yang sama yang jeblok gitu dengan investasi yang itu. Yang membedakan apa? Ya, yang membedakan banyak faktor ya. Kalau Bapak Ibu belum sampai ke tahap di mana engkau bisa mendengar suara Tuhan, engkau dipimpin oleh Tuhan ya, engkau mendapatkan rema dan lain sebagainya, ya engkau harus pakai pengetahuan dulu ya, pengetahuan yang umum ya. Nggak berarti bahwa kita yang sudah dengar suara Tuhan atau dan lain sebagainya, kita juga nggak pakai pengetahuan umum. Karena Tuhan itu ya pakai juga pengetahuan juga ya.
Bagaimana kita melihat di kitab Amsal dengan pengetahuan, dikatakan apa? Rumah diisi dengan berbagai harta benda. Dikatakan dengan pengetahuan loh. Dengan pengetahuan sebuah rumah diisi dengan berbagai harta benda. Jadi pengetahuan juga penting ya. Bapak Ibu, ya saya percaya apa yang saya sampaikan ini memberkati Bapak Ibu semua. Oke, sudah pukul 5:31. Saya mohon izin, saya pamit dulu. Ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bu Esther. Ya, thank you.